Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Dengan Kak Fitri ya? Iya Bu. Oke. Gimana Kak Fitri perjalanannya? Cukup melelahkan Bu, karena saya naik kendaraan umum dan ganti-ganti kendaraan umum tadi. Naik kendaraan umum. Naik angkot atau naik apa? Iya, naik angkot Bu. Naik angkot. Rumahnya di mana emang Kak? Rumah saya di Bogor Bu, tadi naik kereta terus naik angkot. Dua transportasi umum ya? Cukup Iya, Bu. melelahkan itu pasti. Iya. Ada apa nih Kak datang ke sini? Saya lagi ngerasa nggak baik Bu di diri saya gitu, terus juga saya sering bengong jadinya, terus jadi jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas semestinya gitu. Saya kan masih kuliah ya Bu, jadi Iya. kadang saya suka lupa Bu ada kuliah gitu. Oke. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di sini Bu, di Jakarta. Jakarta. Oke. Kamu lagi banyak masalah ya? Iya Bu. Oke. Kak Fitri, untuk sesi konseling ini udah pernah dilaksanakan atau belum? Udah pernah melakukan konseling atau belum? Kebetulan ini baru pertama kali sih Bu saya konseling. Oke, baru pertama kali gitu. Oke, untuk karena ini adalah hal yang pertama kali, jadi udah mengetahui belum apa sih konselor itu, lalu apa sih tujuannya? Berarti belum mengetahui hal itu ya? Belum Bu. Oke. Kak Fitri tahu instansi ini dari mana? Kebetulan dari teman saya sih Bu gitu. Kemarin teman saya bilang gitu kalau misalkan ada hal yang kurang baik dan perlu diceritakan gitu, bisa ke instansi Ibu ini gitu. Dan teman saya juga pernah kesini Bu katanya, dan dia ngerasa lega katanya setelah kesini gitu. Jadi saya penasaran, mungkin ini juga bisa jadi salah satu solusi mungkin ya dari permasalahan saya gitu Bu. Ya, berarti dari teman ya. Alhamdulillah kalau dari sini sudah membaik. Oke, saya mulai ya, karena kakak ini belum pernah melaksanakan proses konseling. Jadi seperti ini Kak. Jadi tujuan adanya konseling ini merupakan suatu bantuan untuk mengentaskan perilaku-perilaku yang mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, dan juga bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas kamu setiap harinya kayak gitu. Jadi adapun yang mengganggu kakak, aktivitas mengganggu, kakak bisa melakukan konseling di sini seperti itu. Lalu untuk sesi konseling juga kita memiliki asas Kak. Yang paling pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kita ini menjunjung tinggi sebagai konselor, menjunjung tinggi kerahasiaan klien dari permasalahannya, identitas ataupun yang lainnya. Jadi untuk asas kerahasiaan ini cukup kita aja sebagai konselor yang mengetahuinya seperti itu. Berarti rahasia atau privasi saya juga terjaga gitu ya Bu? Iya betul. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu, karena kita memiliki asas dan memiliki privasi yang sangat tinggi seperti itu. Lalu ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Nah, untuk asas kesukarelaan ini saya harap kamu ini datang dan menceritakan itu secara sukarela kayak gitu. Oke, saya ingin bertanya, apakah kamu kesini itu secara sukarela atau ada dorongan-dorongan dari orang lain untuk memaksa kamu melakukan konseling? Kebetulan saya sendiri sih Bu pengen kesini. Jadi yang tadi Bu bilang mungkin saya udah sukarela ya gitu. Jadi karena saya pengen sendiri gitu datang ke sini. Alhamdulillah kalau emang secara sukarela, karena kan kalau keterpaksaan itu nggak enak ya, jadinya kamu juga nggak merasa leluasa kayak gitu. Jadi lalu untuk asas selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Jadi untuk sesi keterbukaan ini, asas keterbukaan, saya harap kamu ketika melakukan sesi proses konseling terbuka terhadap
saya yaitu sebagai konselor. Jadi kamu jangan merasa khawatir ataupun kita menjadi sulit untuk berkomunikasinya dan mengentaskan permasalahan kamu yang ada seperti itu. Oke. Apakah dapat dipahami? Bisa Bu. Oke. Karena waktu kita sudah cukup sore ya Kak gitu. Jadi kemungkinan untuk sesi pertama ini kita membutuhkan waktu 40 menit saja. Akan tetapi memang jika memang kurang ataupun tidak cukup ataupun ada tindak lanjut, nanti kita melakukan di sesi keduanya seperti itu. Apakah dapat dipahami? Bisa. Bisa. Jadi gimana? Kamu menurut kamu cukup tidak untuk 40 menit ini? Mungkin bisa dimaksimalkan ya Bu, jadi dicukup-cukupin mungkin ya. Nanti kita lihat mengenai perkembangan dan permasalahannya aja ya, gimana ke depan. Iya. Oke. Nah, jadi kamu di sini ingin melakukan sesi konseling, kamu merasa banyak adanya permasalahan. Oke, yang tadi boleh kamu lanjutkan, apa sih tujuan kamu melakukan konseling ini? Iya, saya lagi ngerasa kurang baik sih Bu gitu, karena mungkin saya kurang tahu sih Bu, mungkin ini jadi salah satu masalah yang membuat saya kurang baik ya Bu gitu. Jadi saya habis ditinggalin pasangan saya Bu. Oke. Ditinggal pasangan kamu. Sejak kapan ditinggalkannya? Ditinggalinnya baru seminggu kemarin sih Bu. Dengan sudah hubungan berapa lama? Lumayan lama sih Bu, kita hampir 3 tahunan. Oke, 3 tahunan. Apa yang menjadi permasalahan nih? Hubungan kamu dengan mantan kamu yang melatar belakangi kamu datang ke sini? Baik, selama menjalani hubungan dengan pacar saya yang kemarin itu Bu, saya cukup dekat dengan dia sampai kita udah kenal satu sama lain, kenal keluarganya satu sama lain gitu. Tapi di 1 tahun belakangan ini dia tuh kadang selalu apa ya Bu, selalu nutupin kebenaran gitu Bu dari saya. Kayak biasanya kan kalau handphone ya udah sama-sama lihat juga nggak apa-apa gitu, ini di saya lihat HP-nya nggak boleh gitu. Terus dia sering keluar tanpa alasan yang jelas gitu Bu, tiba-tiba gitu. Misalnya Bu, pas saya di rumah gitu, udah jam 10-an nih gitu, dia tiba-tiba bilang gitu, aku mau keluar dulu ya, mau ketemu ini gitu. Tapi nggak dikasih tahu tuh Bu, dia ketemu siapa, sama di mana gitu. Dan udah habis bilang itu dia nggak ada kabar lagi Bu, baru ada kabar lagi tuh besoknya. Oke, berarti dia terbilang komunikasi kamu dengan dia tuh ataupun dengan dia ini tertutup semenjak seketahuan yang seperti ini. Iya Bu. Jadi mungkin adanya rahasia, kamu merasa itu adanya rahasia ya, karena enggak terbuka dengan kamu ataupun kamu merasa curiga seperti itu, makanya kamu merasakan dan mengakhiri, atau sebabnya itu karena mengakhiri karena ini atau apa? Nah, dari saya tahu itu tuh Bu, saya nyari tahu lebih lanjut tuh Bu, ternyata dia punya hubungan lain sama cewek lain gitu. Dan sampai saya bilang mungkin melewati batas wajar ya Bu untuk berpasangan gitu. Jadi itu yang bikin saya nggak habis pikir sih Bu gitu. Kita udah menjalin hubungan hampir 3 tahunan gitu, dan dia di 1 tahun belakangan ini ternyata ada main sama cewek lain atau selingkuh lah Bu, kita bisa bilang gitu. Nah, dia selingkuh sama cewek lain Bu gitu. Dan di situ saya pura-pura nggak tahu aja tuh Bu, pura-pura nggak tahu. Dan sampai pas dia lagi main ke rumah saya,
HP dia bunyi bu, HP dia bunyi, terus namanya nama bukan nama cewek bu, bukan nama cewek, tapi ada emoji love gitu loh gitu. Iya. Nah terus dia nggak mau ngangkat tuh bu gitu, terus pas saya ambil dia langsung menarik tangan saya buat ngambil HP-nya gitu. Dan itu satu kalinya dia ngelakuin hal kekerasan sih bu di saya gitu, sampai tangan saya sakit bu ditarik dia gitu. Dari apa yang kamu ceritakan dan saya melihat dari wajah kamu merasakan adanya kesedihan, adanya kecewaan seperti itu. Iya bu. Kamu sangat kecewa dengan dia. Iya. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk lebih baik untuk mengakhiri. Ya saya di situ langsung bilang yaudah kita terus aja gitu. Dan sampai sekarang saya jadi nggak percaya gitu sama cowok manapun gitu. Jadi saya menganggap semua cowok tuh sama gitu, buruk gitu bu. Jadi saya menghindari interaksi sama lawan jenis ataupun cowok gitu bu. Kamu menghindari teman-teman kamu yang lawan jenis ataupun orang lain yang lawan jenis, kamu menghindari mereka karena saya beranggapan semua cowok sama kayak karena beranggapan iya gitu bu. Karena disebabkan oleh mantan kamu ini. Iya bu. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah kamu putus ini selama 1 minggu ya? Iya. 1 minggu. Bagaimana perasaan kamu? Ya apa ya bu, kosong bu, gimana ya, kayak saya nggak bisa ngerasain apapun gitu bu. Mungkin karena terlalu kecewa ataupun saya terlalu sakit hati gitu bu, jadi kayak saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi ya udah gitu bu, mungkin bisa dibilang apa ya bu, hampa atau kosong gitu bu. Berarti kamu merasakan adanya kekosongan, adanya rasa hampa seperti itu karena ini disebabkan oleh mantan kamu ini. Lalu mengenai kamu menganggap semua laki-laki itu sama seperti mantan kamu seperti itu. Iya. Kenapa kamu menganggap hal itu? Karena laki-laki kebanyakan seperti itu bu. Dan mantan saya buat saya apa ya, nggak habis pikir sih bu gitu. Dia kan awalnya baik ya bu, awalnya baik, ternyata di belakang saya seperti itu gitu. Dan saya juga jadinya ngeliat laki-laki tuh dia baik nih sama saya gitu. Misalnya bu, teman saya gitu, saudara-saudara saya yang cowok gitu, mereka baik gitu. Tapi saya mikir pasti nanti kebaikannya ada hal buruk gitu di belakangnya. Jadi saya mikir jadi semua cowok sama aja gitu, baiknya di awal doang gitu bu. Kamu beranggapan semua cowok itu sama dengan mantan kamu ini. Kamu merasa bahwasanya laki-laki itu sama atau tidak? Dari fisik, dari pemikiran, lalu dari kesehatan mentalnya juga, kamu pikir sama atau berbeda? Beda mungkin ya bu. Mungkin berbeda. Tadi di awal kamu mengatakan bahwasannya semua laki-laki itu sama. Sekarang berbeda. Kalau kamu telusuri dengan benar-benar itu beda atau sama? Saya belum bisa jawab itu sih bu, mungkin. Tapi kalau misalkan yang tadi dari fisik, mungkin kalau fisik pasti beda sih bu. Dari pemikiran gimana? Karena kan kita aja sebagai perempuan memiliki pemikiran yang berbeda gitu. Dari fisik pun berbeda. Apakah laki-laki itu sama atau berbeda juga dengan kita? Mungkin beda juga bu. Iya. Laki-laki mantan kamu dan teman-teman kamu yang kamu hindari itu, yang ingin kamu hindari itu berbeda. Ya. Kalau kamu berfokus dengan rasa sakit kamu tidak akan bisa berkembang. Kamu tidak akan bisa bersosial dengan baik. Kamu mengetahui menurut kamu hal itu baik atau tidak ketika kamu menghindari teman-teman kamu? Kurang baik sih bu, kan jadinya saya sendirian gitu. Saya nggak kuliah, saya jadi malas beraktivitas gitu bu. Ya, tuh
itu dampaknya dari kamu ketika kamu menganggap semua laki-laki itu sama kayak gitu. Menurut kamu gimana nih buat kedepannya? Nah, apakah kamu masih beranggapan bahwasannya laki-laki itu sama dengan mantan kamu? Ketika kamu menganggap, tadi sudah kamu katakan, kamu menganggap itu laki-laki, teman kamu laki-laki itu sama dengan mantan kamu menjadi malas kayak seperti kuliah atau bersosial dengan orang lain seperti itu kan. Nah, itu kamu sudah sebenarnya sudah mengetahui dampaknya, ya kan? Dampaknya yang kamu tahu apa? Saya jadi menarik diri Bu dari lingkungan gitu. Dari menarik diri gitu. Jadi kamu perlu adanya yang ingin saya tanyakan kembali, apakah sikap teman kamu ini sama dengan sikap pacar kamu? Beda Bu. Mungkin teman kamu asik kan, seperti itu. Teman-teman laki-laki kamu baik hati juga gitu. Ya tentu mereka berbeda gitu kan, laki-laki walaupun sama-sama laki-laki, begitu pun dengan kita sama-sama perempuan tapi kita memiliki perbedaan kayak gitu. Oke. Jadi untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Karena kan sudah ada dampaknya nih di kamu. Ketika kamu menarik diri, itu bahkan ada hal-hal negatif kayak gitu. Kamu juga bisa melakukan pendekatan kembali, melakukan pemikiran kembali. Ya seperti itu, laki-laki itu berbeda. Dari nggak semua laki-laki itu memiliki sikap yang sama dengan mantan kamu kayak gitu. Jadi kamu bisa melakukan berbaur kembali dengan mereka, melakukan bersosial yang baik dengan mereka gitu. Mungkin bisa saya mulai sama teman-teman terdekat saya dulu kali Bu gitu. Jadi saya mulai ngajakin mereka main bareng lagi gitu. Terus saya mulai kuliah lagi dan menjalani hari-hari saya seperti biasa lagi gitu Bu. Dan saya mungkin bisa ngelampiasin rasa sakit hati saya mungkin ke hal lain yang lebih positif gitu. Mungkin bisa dari saya ningkatin akademik saya gitu Bu. Jadi kamu fokus saja sama diri kamu, lakukan hubungan baik kamu dengan teman-teman laki-laki kamu kembali, karena gak semua laki-laki itu sama. Miliki hubungan yang baik dengan mereka, kamu akan mendapatkan benefit juga dari mereka, yaitu kebaikan-kebaikan mereka kayak gitu. Kamu juga bisa melakukan diskusi dengan mereka, bagaimana caranya meminta teman laki-laki kamu, bagaimana caranya kamu mengatasi masalah tersebut gitu kan, sebagai kacamata laki-laki. Karena kan kita sebagai perempuan dan mereka sebagai laki-laki itu pemikirannya berbeda, kalau pikir mereka juga berbeda. Jadi kamu juga bisa menanyakan hal itu juga sebagai laki-laki. Sebelum itu kamu harus mengetahui bahwasannya pemikiran kamu itu bukan pemikiran yang harus disamaratakan di semua laki-laki, seperti itu ya. Iya baik. Nah, saya harap kamu setelah melaksanakan konseling ini berikanlah, bertemanlah, lalu beraktivitaslah seperti sedia kala, bermain dengan teman-teman kamu yang laki-laki, yang perempuan kayak gitu. Timbulkan rasa kejiwaan sosial kamu seperti yang lalu. Jangan sampai karena patah hati ini kamu adanya kekosongan di diri kamu, merasakan kehampaan karena putus dari mantan kamu ini. Jadi saya harap kamu bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi, berteman dengan baik lagi setelah konseling ini. Bagaimana? Iya Bu, baik. Saya sudah menemukan jawaban dari pembahasan saya. Jadi saya harus beraktivitas
kembali gitu ya Bu. Dan rasa sakit hati saya yang kemarin itu ternyata membuat saya lebih buruk dan menyusahkan diri saya, dan saya mulai nantinya berkuliah lagi, terus beraktivitas dengan teman-teman, bermain dan mungkin berdiskusi gitu agar saya bisa meningkatkan kemampuan saya lebih baik lagi gitu. Jadi nggak terlalu terpuruk akan permasalahan yang kemarin gitu Bu. Alhamdulillah, kamu sudah mengetahui solusinya, sudah mengetahui pemikiran-pemikiran kamu yang baru gitu. Dan saya harap kamu bisa terus berkembang untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di kamu. Jangan sampai kamu memiliki hubungan yang tidak baik dengan teman lawan jenis kamu ataupun dengan teman sejenis kamu kayak gitu. Jadi kamu sudah baik dalam pemikiran kamu, sudah merasakan perubahan, ya kan? Sudah ada merasakan perubahan atau belum? Bahwasannya mengenai struktur pemikiran kamu dari sebelumnya. Saya sudah berpikir lebih baik lagi sih Bu untuk depannya gitu. Perkiraan menurut kamu kapan kamu akan melakukan diskusi ataupun bermain dengan teman-teman kamu yang lawan jenis seperti sedia kala? Mungkin besok sih Bu, karena besok teman saya juga ada ngajakin main gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi langkah pertama saya buat mulai melakukan hal-hal yang tadi kita sudah diskusikan gitu. Alhamdulillah, kalau seperti itu kamu siapkan diri kamu pegang pola-pola pikir kamu yang baru, upaya tidak kembali dengan pemikiran yang dulu lagi, karena memang hakikatnya manusia itu memiliki perbedaan dalam pemikiran kayak gitu. Ada yang bisa saya bantu kembali atau ada yang kurang? Cukup sih Bu, saya merasa lebih baik dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya atas saran-saran yang kita diskusikan tadi. Saya cukup banyak berterima kasih sama Ibu juga gitu. Dengan konseling ini saya bisa lebih menerima permasalahan saya dan lebih mengembangkan apa yang bisa saya kembangkan gitu Bu. Alhamdulillah gitu. Saya mungkin sesi konseling kita sudah sampai 40 menit ya Kakak. Menurut saya rasa kamu juga sudah mulai ada perubahan dari pemikiran kamu. Kemungkinan nanti misalkan kalau ada sesuatu yang mengganggu kamu bisa mendaftar kembali, ataupun kamu bisa menghubungi saya secara langsung atau datang langsung ke tempat saya, nggak apa-apa gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin kita akhiri ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya langsung pulang ya Bu. Hati-hati ya. Iya Bu.